Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur untuk minggu pekerjaan yang baru hari ini 11 Agustus 2025. Mari terus semangat menjalani hari-hari kita, karena kita tahu hari-hari kita dengan Tuhan adalah hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sadari setiap hari adalah pemberian dari Tuhan yang harus kita nikmati. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran penting mengenai kehidupan keluarga, di mana Tuhan menjadikan kehidupan keluarga sebagai analogi hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Saya beri judul Kristus dan hubungan suami istri. Itu diambil dari Efesus pasal 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Apa yang dimaksud dengan rahasia ini? Rahasia tersebut tentunya terlihat dari ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, khususnya dimulai dari ayat 22, itu memulai perikop yang baru di dalam Alkitab terjemahan LHI yang memberikan instruksi kepada para istri untuk tunduk kepada suami, dan suami harus mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, dan suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Semua perintah itu, semua arahan yang diberikan dalam kehidupan suami istri sebenarnya sedang menggambarkan keintiman hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Karena itu di dalam ayat 33 selanjutnya dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi hubungan suami istri begitu dekat, begitu intim, sampai Tuhan menggunakan keluarga sebagai analogi keintiman antara dirinya sebagai kepala gereja dengan gerejanya. Karena itulah bila pernikahan dihancurkan, dirusak karena perceraian, itu berarti sama saja kita sedang merusak hubungan yang baik dan indah antara Kristus kepala gereja dengan jemaatnya. Ini yang Tuhan mau kita mengerti. Suami istri itu tidak malu saat mereka telanjang. Itu dikatakan mulai dari dalam kitab Kejadian. Keintiman antara suami istri adalah keintiman yang terdalam di dalam seluruh hubungan antar manusia. Hanya suami dan istri yang boleh sama-sama telanjang dan menikmati keintiman dalam hubungan seks. Dan itu terjadi di dalam pernikahan yang kudus. Dan Tuhan menggunakan analogi ini menggambarkan bagaimana Kristus dekat dengan jemaatnya, bahkan rela mati untuk jemaatnya. Karena itulah seorang suami harus memiliki sacrificial love atau kasih yang penuh pengorbanan, sama seperti Kristus yang sudah berkorban untuk jemaatnya, gerejanya. Sedangkan seorang istri harus tunduk kepada suami, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Itu ada dalam Efesus 5 ayat 23. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kata dalam segala sesuatu tentunya mengacu kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman. Kalau suami meminta istri melakukan hal-hal yang di luar firman, dia boleh menolak. Sedangkan suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Suami harus mengasihi istri dalam kasih yang penuh pengorbanan, juga kasih yang menguduskan istrinya, menyucikan istrinya. Karena sama seperti Kristus sudah menguduskan jemaatnya dengan air dan firman. Apa yang kita pelajari ini sekali lagi menggambarkan kedekatan antara Kristus dengan jemaatnya. Karena itu sadarilah bahwa keluarga saudara itu penting di mata Tuhan. Sampai-sampai Tuhan menggunakan kehidupan keluarga sebagai hubungan yang kuat antara Kristus dengan gerejanya. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, para suami dan istri, para keluarga,
agar untuk kita semua honor dan menghormati pernikahan kita. Karena di dalamnya ada satu rahasia yang besar. Hubungan kita suami dan istri digambarkan seperti hubungan Kristus dengan gerejanya. Mari tetap bertahan dalam pernikahan apapun yang terjadi. Mari lakukan tugasmu masing-masing sesuai panggilanmu dan posisimu. Suami, jadilah suami yang mengasihi. Istri, jadilah istri yang respect dan tunduk kepada otoritas suami sebagai kepala keluarga. Sehingga saat pola ini dilakukan, yang terjadi adalah kerukunan dan damai sejahtera dalam keluarga tersebut. Saat kerukunan terjadi, menurut Mazmur 133, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas keluarga itu. Wow, luar biasa. Rahasia Alkitab yang sudah menolong kita mengerti untuk menjadi keluarga dan suami istri yang takut akan Tuhan dan tahu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai Kristus memenuhi hati kita dan kita bisa tidur dengan nyenyak. Besok pagi kita bangun dengan sukacita. Hari Senin besok kita tetap semangat untuk bekerja, melakukan aktivitas seperti kepada atau untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.